Halo semua, selamat datang kembali di Serp Coding. Pada video ke-12 ini kita akan belajar mengenai operator bitwise. Oke, dimana nantinya kita akan melakukan studi kasus atau melakukan suatu percobaan, yaitu OR dan AND dan juga XOR, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita akan masuk kembali ke text editor, lalu kita masuk ke part 12, yaitu operator bitwise. Nah, di mana di sini saya sudah membuatkan skripnya, teman-teman. Oke, jadi kita akan coba pahami dulu. Nah, jadi operator bitwise binary ya. Ini merupakan suatu operasi matematika yang mengoperasikan suatu nilai dalam bilangan biner. Nah, operator bitwise ini akan bekerja dengan mengubah bilangan desimal menjadi biner. Setelah itu, akan melakukan operasi berdasarkan operator bitwise yang digunakan, dan pada akhirnya nilai tersebut akan diubah menjadi bilangan desimal kembali. Nah, itu merupakan pengertian secara sederhana ya, secara singkat. Oke, kita coba komentarkan terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas satu persatu, teman-teman, supaya lebih dapat dipahami dengan baik ya. Oke, jadi langkah pertama kita coba buat suatu variabel, yaitu A dengan nilai 9 dan B dengan nilai 5. Oke, selanjutnya kita akan melakukan suatu operator bitwise, yaitu OR. Nah, untuk simbol OR sendiri, ini seperti ini, teman-teman. Jadi menggunakan simbol garis lurus seperti ini. Nah, jika di dalam suatu perbandingan kita menggunakan OR seperti ini untuk atau, jadi di dalam operator bitwise ini kita menggunakan seperti ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita akan coba jelaskan dulu ini untuk variabel A dan juga B ya. Jadi A sendiri nantinya ini merupakan akan dikonversi menjadi bilangan biner seperti ini, kan A. Nah, untuk notasinya yaitu 8 seperti ini, 0, 0. Nah, ini seperti ini. Ini adalah angka 0. Di dalam bilangan biner, teman-teman pastinya sudah mengetahui jika angka yang dari belakang itu berpangkat 0, 2 pangkat 0, lalu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan 9 ini, tentunya ini akan memiliki format seperti ini. Oke, jika kita contohkannya untuk nilai 1. Nah, nilai 1 seperti ini, teman-teman. Coba buat string dulu supaya tidak error. Nah, jadi ini merupakan hasilnya pasti 1. Karena jika kita lihat 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan untuk selanjutnya ini adalah 0. Oke, bagaimana jika kita ingin membuat angka 3? Oke, maka kita tambahkan seperti ini. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu kita maju 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 3. Oke, seperti itu. Jadi penjelasan secara terperinci atau secara sekilas sih teman-teman mengenai biner. Mungkin teman-teman sudah belajar mengenai bilangan biner itu sendiri. Nah, di dalam bitwise OR ini kita akan melakukan suatu atau ya. Jadi ketika nilai C ini berisikan perbandingan antara variabel A dengan B. Oke. Ini OR, lalu kita akan print nih nilai dari A, lalu kita buat format dari binary tersebut. Nah, setelah nilai A ini dikonversi menjadi bilangan biner, yaitu dengan 8 digit ya. Lalu selanjutnya kita juga akan print nilai B ini dan diubah menjadi bilangan biner. Selanjutnya, print nilai C biner format. Nah, nanti jadinya untuk C sendiri, ini merupakan hasil OR antara A dan B. Oke, kita coba jalankan teman-teman supaya lebih bisa dipahami ya. Nah, ini merupakan hasilnya. Jadi dalam bitwise OR ini,
nilai 9 binary. Nah, ini seperti ini, yaitu 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, kenapa seperti ini? Karena jika kita lihat 2 kali 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1, oke? Kita simpan 1, misalnya kita tulis di sini 1. Nah, selanjutnya, jika kita masuk ke dalam yang kedua ini 0, 2 pangkat 1, lalu ke sini 2 pangkat 2, lalu ke sini 2 pangkat 3. Nah, di dalam ini yang kita hitung adalah yang angka 1 ya. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 plus 8. Nah, sama dengan 9. Seperti itu. Jadi nilai 9 adalah binary seperti ini. Oke. Ini untuk nilai 5. Nilai 5 ini 1. Oke, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4 ditambah 1, yaitu 5. Oke, teman-teman. Jadi ini merupakan hasil konversinya ke dalam bilangan biner. Nah, selanjutnya, untuk C sendiri, kita lihat nilainya berapa. Yaitu jika kita lihat karena kita menggunakan OR, maka jika teman-teman sudah mengetahui ya, jadi ketika true, false, ada yang true dan false, maka itu true. Lalu false dan false itu false, true dan true itu true. Nah, jika kita lihat, ini di dalam yang pertama dulu. Nah, ini true ya, 1, true, true. Oke, ini hasilnya true. Ini 0, 0, hasilnya false, karena 0. Lalu ini ada false dan true untuk yang di bawahnya, jadi hasilnya true. Sedangkan yang selanjutnya, ini ada true dan di bawahnya false. Oke, maka true. Lalu untuk selanjutnya, karena ini 0 dua-duanya atau false, maka hasilnya false juga. Dan jika dikonversi ini menjadi binary seperti ini hasilnya, dan jika kita konversi ke dalam bilangan desimal, maka hasilnya 13. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk bitwise OR ya. Kita akan lanjut ke dalam bitwise AND. Oke, kita bisa komentar supaya lebih mempersingkat dalam hasilnya ya, supaya lebih jelas. Kita coba jalankan bitwise AND. Oke, ini apa? Nah, dalam AND ini kita menggunakan suatu logika AND, yaitu di mana dua-duanya harus terpenuhi ya. Jadi harus kita ingat teman-teman, jika kita menggunakan OR, ini salah satunya, ketika salah satunya terpenuhi maka true. Tapi ketika dua-duanya tidak terpenuhi maka false ya. Atau ketika dua-duanya terpenuhi maka true. Tapi untuk AND, ini dua-duanya harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka ini bernilai false. Oke. Coba langsung saja kita jalankan. Oke, ini kita salah merunning file teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini sudah tadi dibahas ya, untuk nilai A dan B-nya sudah sama. Nah, ini nilai 1. Kenapa? Coba kita lihat ya. Jadi yang true 1, 1. Nih, ini hanya di ujungnya saja. Untuk yang segini kan 0, 0, pasti 0. 0, 1, 0. Karena ini kan N, jadi harus dua-duanya bernilai sama. 1, 0, 0. Otomatis hasilnya 1. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan bitwise XOR. Nah, jadi di dalam bitwise XOR ini hampir sama ya dengan OR, tapi ada perbedaan sedikit. Coba kita langsung saja jalankan. Nah, ini hasilnya sama dan ini nilainya 12. Kenapa 12? Nah, jadi OR ini berlaku ketika hanya salah satunya saja yang benar. Jadi ketika ada dua buah yang benar, maka itu dianggap false atau salah. Ataupun ketika dua-duanya itu salah, maka dianggap salah ya. Udah pasti. Kalau dua-duanya salah, pasti salah. Tetapi karena XOR ini menganggap yang benar dua-duanya juga dianggap salah. Nah, seperti ini contohnya 1, 1. Tapi di sini 0. Kenapa? Karena XOR ini hanya mencari yang OR atau yang beda. Jadi di sini 0, 0 pasti 0. Nah, di sini kan 0 sama 1. Jadi true karena salah satunya benar.
Lalu yang selanjutnya 1, 0, yaitu 1, karena salah satunya benar juga. Dan untuk yang selanjutnya ini 0 ya, karena nilainya sama. Oke, seperti itu untuk XOR. Selanjutnya kita akan melakukan shifting ya teman-teman, atau menggeser 2 digit. Kita akan coba nih ya, untuk menggeser 2 digit. Oke, coba kita jalankan. Kita coba jalankan teman-teman. Nah, jadi ketika kita menggeser nih 2 digit, 2 digitnya ini menggesernya ke belakang ya. Nah, jadi ketika ini nilainya 9, binary, seperti ini kan untuk kode binernya 00001001. Nah, ketika kita geser 2 digit ke belakang, maka seperti ini. Jadi yang diambil, yang ini dihilangkan. Yang ini dihilangkan, yang di depan ditambah 02 digit. Nah, seperti itu. Jadi untuk cara menggeser ke kanan ya. Lalu selanjutnya kita akan coba geser nih ke kiri. Ini untuk menambah digit. Kita jalankan. Oke. Nah, seperti ini. Jika kita lihat untuk hasil kedua, karena kita menambahkan digit dari belakang, maka ini akan bergeser ke depan ya. Jadi angkanya pastinya akan lebih besar. Nilai 9 ini seperti ini. Lalu ketika kita tambahkan 2 digit dari belakang, maka hasilnya seperti ini. Nah, jika kita lihat, anggap saja ini yang di depan kita hapus atau pindahkan ke belakang. Nah, jadi 00, 1, 001, lalu di belakangnya tambah 00. Nah, jika kita jumlahkan ke dalam atau konversi ke dalam nilai desimal, maka hasilnya 36. Nah, jadi ketika kita melakukan geser ke kanan, maka hasilnya diperkecil ya, karena yang di depan yang dihapusnya, atau ditambahkannya yang di depan, jadi bergeser ke kiri, lebih kecil. Ketika kita menggunakan shift left, maka ini akan bergeser ke kanan. Akan ditambahkan dari bilangan belakang ya, jadi hasilnya lebih besar. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembahasan mengenai operator bitwise di dalam bahasa pemrograman Python. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.